Jualan kue keliling capek ya? Pantas wajahmu kelihatan kusam. Perempuan itu harus tahu diri. Jangan nempel terus sama laki-laki. Kamu yakin mau menikah dengan Farhan, Bin? Bibi nggak srek sama kakaknya itu. Tapi Mas Farhan orang yang baik, Bi. Kamu bukan perempuan yang cocok untuk Farhan. Hidupmu berat, kamu hanya akan membebani dia. Tolong jangan ganggu rumah tangga kami, Mbak. Usia 26 tahun bukan usia yang mudah bagi Vina. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia sudah sibuk di dapur sempit rumah bibinya. Tangan kurusnya cekatan membungkus kue-kue tradisional, klepon, cenil, kue lapis, dan onde-onde yang masih hangat dan beraroma gula merah. Hidup Vina sederhana. Ia tak punya orang tua, tak punya rumah sendiri, hanya sepeda motor tua dan keranjang kue yang digantungkan harapan hidupnya. Setelah berpamitan pada bibinya, Vina menyusuri jalanan kampung hingga ke perbatasan kota. Motor bebeknya melaju pelan, berhenti dari satu gang ke gang lain. Senyumnya selalu ia paksakan, meski tubuhnya lelah dan pikirannya sering kosong. Ia terbiasa sendirian, terbiasa mengandalkan diri sendiri, dan terbiasa menerima hidup apa adanya. Pagi itu, hujan gerimis turun tipis. Jalanan sedikit licin. Vina memacu motornya perlahan, berniat mengejar waktu sebelum jam sekolah usai. Tanpa ia sadari, dari seberang jalan, seorang pria berperawakan tinggi melangkah tergesa-gesa, menunduk sambil memeriksa ponselnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Brak! Tubuh pria itu terhuyung, sementara motor Vina oleng dan terjatuh ke samping. Keranjang kue terbalik. Plastik-plastik pembungkus pecah, kue-kue berserakan di aspal basah, tercampur debu dan air hujan. Jantung Vina seolah ikut jatuh bersama motornya. Ya Allah, lirihnya, nyaris menangis. Pria itu segera bangkit. Wajahnya pucat. Mbak, maaf banget. Saya nggak lihat. Vina tak menjawab. Ia jongkok, tangannya gemetar saat mencoba mengumpulkan kue-kue yang sudah tak mungkin dijual. Matanya panas, dadanya sesak. Itu adalah hasil jeripayahnya sejak subuh, modal satu-satunya untuk bertahan hidup hari itu. Ini dagangan saya, ucap Vina pelan, suaranya bergetar. Pria itu terdiam sejenak. Tatapannya berpindah dari kue-kue yang rusak ke wajah Vina yang menahan tangis. Ada sesuatu yang menampar nuraninya. Tanpa banyak bicara, ia merogoh dompet dan mengeluarkan sejumlah uang. Saya ganti semuanya. Lebih dari cukup, katanya tegas sambil menyodorkan uang itu. Vina terkejut. Nggak perlu sebanyak ini, Mas. Ini kebanyakan. Ambil saja. Itu tanggung jawab saya, jawabnya tanpa ragu. Hujan makin deras. Pria itu membantu Vina menegakkan motor dan membereskan sisa dagangan yang masih bisa diselamatkan. Mereka berteduh di bawah atap warung kosong. Dalam diam, Farhan, begitu pria itu memperkenalkan diri, memperhatikan Vina. Wajahnya sederhana, tanpa riasan. Bajunya lusuh, tapi matanya jernih dan penuh ketegaran. Ada kelelahan yang tak dibuat-buat, ada kesedihan yang disembunyikan rapi. Mas Farhan kerja di sekitar sini? Tanya Vina akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Iya, kantor saya nggak jauh. Kalau Mbak, jualan keliling tiap hari? Vina mengangguk. Kalau nggak begitu, saya nggak makan. Jawaban itu menghantam Farhan lebih keras dari kecelakaan tadi. Ia tersenyum kecil, tapi dadanya terasa nyeri. Sejak hari itu, wajah Vina tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Ada sesuatu dalam diri perempuan itu, keteguhan yang sunyi, kesabaran yang lahir dari keterpaksaan, yang membuat Farhan ingin mengenalnya lebih jauh. Sebelum berpisah, Farhan meminta nomor ponsel Vina, dengan alasan memastikan uang ganti rugi itu cukup. Vina ragu sejenak, lalu menyerah. Ia tak tahu, dari pertemuan singkat yang disertai hujan dan kue-kue hancur itu, hidupnya pelan-pelan akan berubah arah. Hari itu, Vina pulang dengan keranjang kosong dan hati yang aneh. Bukan hanya karena dagangannya gagal terjual, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang menatapnya bukan sebagai perempuan miskin penjual kue, melainkan sebagai manusia yang layak diperhatikan. Dan Vina tak menyadari, benih cinta telah tumbuh, tanpa ia minta, tanpa ia siap menanggung akibatnya. Sejak hari kecelakaan kecil itu, Farhan seperti sengaja mengatur takdir agar selalu berpapasan dengan Vina. Pagi-pagi sekali, saat Vina baru memarkir motor di ujung gang, Farhan sudah berdiri di sana, berpura-pura kebetulan lewat. Siang hari, ketika matahari tepat di atas kepala, Farhan muncul lagi, membeli sisa kue yang tinggal separuh. Bahkan menjelang sore, saat Vina hendak pulang dengan wajah letih,
Farhan masih sempat menunggunya hanya untuk berbincang sebentar. Biar cepat habis, Vin. Kamu bisa istirahat, kata Farhan suatu kali sambil menyerahkan uang, meski Vina tahu kue itu tak mungkin ia habiskan sendiri. Awalnya Vina canggung. Ia tak terbiasa diberi perhatian. Hidupnya selama ini diisi rutinitas yang sunyi. Bangun pagi, jualan, pulang, membantu bibi, lalu tidur dengan tubuh lelah. Kehadiran Farhan terasa seperti cahaya kecil yang hangat, membuat harinya tak lagi sepenuhnya abu-abu. Mereka sering duduk di bangku taman kecil dekat pasar. Farhan mendengarkan cerita Vina tentang masa kecilnya yang berpindah-pindah, tentang orang tua yang hanya ia ingat lewat foto lusuh, dan tentang bibinya yang menjadi satu-satunya keluarga yang ia punya. Farhan pun bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia kehilangan kedua orang tuanya sejak remaja, dan bagaimana kakak perempuannya, Runi, mengambil alih peran segalanya dalam hidupnya. Kakak saya yang besarin saya, ujar Farhan pelan. Kalau bukan karena dia, mungkin saya nggak jadi apa-apa. Vina mengangguk, mencoba memahami. Ada rasa hormat dalam nada bicara Farhan saat menyebut nama Runi. Rasa hormat yang bercampur ketergantungan. Beberapa minggu berlalu, kedekatan itu semakin nyata. Namun, sejak pertemuan ketiga mereka di luar jam jualan, Vina menyadari ada yang berubah. Farhan datang tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang perempuan berwajah tegas, berambut rapi, dengan sorot mata yang tajam dan sulit ditebak. Ini Kak Runi, kata Farhan ceria. Kakak saya. Runi menatap Vina dari ujung kepala sampai kaki, seolah sedang menilai barang dagangan. Senyumnya tipis, nyaris tak ada. Oh, ini yang jualan kue itu. Vina mengangguk sopan. Iya, Mbak. Sejak hari itu, Runi seperti selalu hadir. Setiap kali Farhan mengajak Vina makan bakso, Runi ikut duduk. Setiap kali mereka berjalan menyusuri pasar malam, Runi berjalan di antara mereka. Setiap percakapan ringan selalu diselingi komentar Runi, tentang cara Vina bicara, tentang bajunya yang sederhana, bahkan tentang jam pulang yang menurutnya terlalu malam. Farhan itu gampang capek. Jangan kelamaan di luar, ujar Runi suatu sore, tanpa menatap Vina. Vina hanya tersenyum kaku. Dadanya terasa sempit, tapi ia menahan diri. Ia mencoba memahami posisi Runi sebagai kakak yang protektif. Lagi pula, ia belum siapa-siapa bagi Farhan. Namun, lambat laun, perhatian Farhan yang dulu hangat mulai terasa terbagi. Setiap keputusan kecil selalu menunggu persetujuan Runi. Bahkan saat Farhan hendak membeli minuman untuk Vina, matanya refleks melirik kakaknya lebih dulu. Di sisi lain, Vina pulang dengan perasaan campur aduk. Bibinya yang penyayang mulai menyadari perubahan itu. Kamu kelihatan sering melamun, Vin, kata sang bibi lembut. Vina hanya tersenyum. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa cinta yang baru tumbuh ini terasa pahit di ujungnya. Ia jatuh cinta pada Farhan, tetapi juga merasa ada tembok besar bernama Runi yang berdiri di antara mereka. Dan tanpa disadari Vina, sejak masa PDKT itu, hidupnya mulai perlahan diatur oleh orang lain, dengan cara yang halus, nyaris tak terasa, namun menyisakan luka kecil yang suatu hari akan membesar. Sejak itu, setiap pertemuan Vina dan Farhan tak pernah lagi berjalan bebas. Runi selalu punya aturan. Kadang tersirat, kadang diucapkan terang-terangan. Jam bertemu dibatasi. Tempat duduk ditentukan. Bahkan jarak duduk pun tak luput dari perhatiannya. Jika Vina dan Farhan tertawa terlalu lama, Runi akan berdehem. Jika pembicaraan mereka terdengar terlalu akrab, Runi akan menyela dengan nada dingin. Farhan, kita pulang. Sudah sore, katanya, meski matahari masih menggantung cerah. Farhan selalu menurut. Ia berdiri, meminta maaf pada Vina dengan senyum canggung. Besok lagi ya, Vin. Vina mengangguk, meski hatinya tertinggal di bangku taman. Setiap kali ia pulang, ada rasa bersalah yang tak jelas asalnya, seolah ia telah berbuat salahnya dengan menyukai Farhan. Runi tak pernah berteriak, tak pernah memaki secara kasar. Namun ucapannya tajam, menusuk perlahan. Jualan kue keliling capek, ya? Pantas wajahmu kelihatan kusam. Atau, perempuan itu harus tahu diri. Jangan nempel terus sama laki-laki. Vina hanya tersenyum kecil. Ia menunduk, menelan kalimat-kalimat itu bersama napasnya. Ia berpikir, mungkin Runi hanya belum mengenalnya dengan baik. Mungkin waktu akan melunakkan sikap kakak Farhan itu. Tapi waktu justru mempertebal jarak. Suatu sore, Farhan mengajak Vina makan di warung sederhana. Runi duduk di seberang mereka, menyilangkan tangan. Jangan lama-lama. Farhan besok kerja pagi, katanya datar. Sebentar saja, Kak, jawab Farhan.
Runi menatap Vina. Kamu ini, kalau jadi perempuan, jangan merepotkan orang. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Vina merasakan pipinya panas. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa Farhan datang atas kemauannya sendiri. Namun saat menoleh, Farhan hanya diam. Senyumnya menghilang, diganti raut ragu yang membuat Vina memilih bungkam. Di rumah, Vina menangis di balik pintu kamar. Bibinya memeluknya, bertanya ada apa. Vina tak sanggup menjelaskan semuanya. Ia hanya berkata lelah. Bibinya menghela napas panjang. Kalau dari awal sudah banyak aturan, hati-hati, Vin. Rumah tangga itu bukan cuma cinta. Namun cinta Vina sudah terlalu dalam untuk sekadar ditarik kembali. Setiap pesan singkat Farhan, setiap perhatian kecil yang masih tersisa, membuatnya bertahan. Ia meyakinkan diri bahwa Runi hanyalah fase. Bahwa suatu hari, Farhan akan berdiri di sisinya. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Runi semakin berani mengatur. Cara Vina berpakaian dikomentari. Jam pulangnya diawasi. Bahkan saat Farhan ingin mengantar Vina sampai rumah, Runi menolak. Nanti orang-orang salah paham, katanya. Vina mulai merasa dirinya tamu tak diundang dalam hubungan itu. Ia hadir, tapi tak pernah benar-benar diterima. Ia dicintai Farhan, tapi selalu berada satu langkah di belakang bayang-bayang kakaknya. Dan tanpa Vina sadari, luka kecil itu mulai mengeras. Menjadi rasa takut, menjadi keraguan, menjadi kebiasaan untuk diam ketika hatinya tersakiti. Lamaran Farhan datang di saat hati Vina masih dipenuhi tanda tanya. Sore itu, Farhan mengajak Vina berbicara lebih serius dari biasanya. Nada suaranya lembut, matanya penuh harap. Ia menggenggam tangan Vina dengan gemetar, seolah takut gadis di hadapannya akan menghilang jika dilepaskan. Aku ingin menikah dengan kamu, Vin, ucap Farhan akhirnya. Aku ingin hidup sama kamu. Aku serius. Jantung Vina berdegup kencang. Ada bahagia yang seharusnya mengembang, tapi yang muncul justru rasa takut yang samar. Wajah Runi terlintas di benaknya, bersama semua aturan dan tatapan tajam yang selama ini ia telan sendiri. Namun di hadapannya kini ada Farhan, lelaki yang ia cintai, yang membuatnya merasa tidak sendirian. Vina mengangguk pelan. Kalau Mas yakin? Farhan tersenyum lega. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya sampai ke rumah. Ketika Vina menyampaikan niat lamaran kepada bibinya, suasana langsung berubah. Bibinya meletakkan gelas teh dengan keras, menatap Vina dengan mata penuh kekhawatiran. Kamu yakin, Vin? Tanyanya pelan tapi tegas. Bibi nggak sreg sama kakaknya itu. Vina terdiam. Bibinya melanjutkan, belum menikah saja hidupmu sudah diatur-atur. Kamu pikir setelah menikah akan lebih baik? Kalimat itu menghantam tepat di dada Vina. Ia ingin membela Farhan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berkata lirih, Mas Farhan orang baik, Bey. Orang baik belum tentu jadi suami yang melindungi, balas bibinya. Kalau dia nggak bisa lepas dari kakaknya, kamu akan terus kalah. Hari lamaran tiba dengan suasana canggung. Farhan datang bersama Runi. Dari awal, Runi mengambil alih pembicaraan. Cara duduk, susunan kata, bahkan suguhan yang disediakan, semuanya ia komentari. Bibinya Vina menahan diri, tapi raut wajahnya jelas menunjukkan ketidaksukaan. Saat pembicaraan mengarah pada kesiapan Farhan sebagai suami, bibinya menatap langsung ke mata lelaki itu. Saya titip keponakan saya. Dia sudah cukup menderita hidupnya. Jangan tambah lukanya. Farhan menelan ludah. Ia berdiri, menundukkan kepala. Saya janji, Bey. Saya sayang Vina. Saya akan bertanggung jawab. Runi berdehem pelan. Tentu saja Farhan bertanggung jawab. Selama ini juga dia selalu mendengarkan saya, katanya tanpa sadar menancapkan pisau halus. Bibinya menarik napas panjang. Ia menatap Vina, gadis yang dibesarkannya dengan penuh kasih. Ia melihat ketakutan yang disembunyikan di balik senyum itu. Akhirnya, dengan suara berat, ia mengangguk. Kalau itu pilihanmu, Bibi izinkan. Tapi ingat, Vin, jangan menghilang jadi dirimu sendiri. Air mata Vina jatuh diam-diam. Ia memeluk bibinya erat. Dalam hatinya, ada doa yang tak terucap, agar keputusannya ini tidak menjadi awal dari penyesalan panjang yang tak bisa ia hindari. Doa itu terus berputar di kepala Vina sejak hari lamaran selesai. Namun semakin mendekati hari pernikahan, semakin jelas pula bahwa kekhawatiran bibinya bukan tanpa alasan. Semua persiapan pernikahan berjalan cepat, terlalu cepat, dan anehnya, Vina justru seperti tamu dalam hajatan yang menyangkut hidupnya sendiri. Runi mengambil alih segalanya.
Dari penentuan gedung, catering, undangan, hingga susunan acara, semua diputuskan sepihak. Setiap kali Vina mencoba menyampaikan pendapat, Runi akan memotong dengan nada dingin. Ikuti saja. Kamu kan belum pernah ngurus beginian. Farhan hanya mengangguk, seolah itu hal yang wajar. Puncaknya terjadi saat pemilihan gaun pengantin. Vina sudah lama membayangkan gaun sederhana berwarna putih gading, tanpa banyak payet, ringan dan tidak berlebihan. Ia ingin merasa menjadi dirinya sendiri di hari itu. Namun ketika ia datang ke butik, gaun yang disodorkan padanya berkilau mencolok, penuh hiasan, berat, dan sama sekali bukan seleranya. Ini cocok, kata Runi singkat. Pengantin harus kelihatan mewah. Tapi, Mbak, aku kurang nyaman. Vina memberanikan diri bicara. Runi menatapnya tajam. Menikah itu bukan soal nyaman. Ini soal pantas. Kata itu, pantas, membuat dada Vina sesak. Ia masuk ruang ganti, mengenakan gaun itu dengan tangan gemetar. Saat bercermin, matanya berkaca-kaca. Perempuan di cermin itu tampak asing. Bukan Vina yang ia kenal. Malamnya, Vina menangis dalam diam. Farhan datang menenangkannya, memeluknya dari samping. Sabar ya, Vin. Habis nikah nanti, semuanya bakal lebih baik, katanya lembut. Vina ingin percaya. Ia menggenggam harapan itu erat-erat, meski hatinya terasa semakin lelah. Namun sehari sebelum akad, segalanya hampir runtuh. Sore itu, Runi datang sendirian ke rumah Bibi Vina. Wajahnya serius, suaranya pelan tapi tajam. Ia meminta berbicara berdua. Di ruang tamu yang sunyi, Runi menatap Vina lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu masih bisa mundur." Vina terkejut. "Maksud Mbak? Kamu bukan perempuan yang cocok untuk Farhan," ucap Runi tanpa basa-basi. "Hidupmu berat. Masalahmu banyak. Kamu hanya akan membebani dia." Setiap kata seperti tamparan. Runi melanjutkan, "Pergi saja. Aku bisa urus semuanya. Farhan akan baik-baik saja." Air mata Vina jatuh. Ia hampir menyerah. Hampir. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu terbuka. Farhan berdiri di sana, wajahnya pucat. "Apa yang kakak lakukan?" Suaranya bergetar. Runi terdiam. Untuk pertama kalinya, Farhan terlihat marah. Ia menarik Vina ke belakangnya. "Aku mau menikah dengan dia. Tolong, Kak, jangan hancurkan ini." Runi menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. Namun hari itu, ia kalah. Pernikahan tetap dilangsungkan. Vina berdiri di pelaminan dengan senyum tipis, menahan badai di dadanya. Ia tak tahu bahwa hari itu bukan akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari pengorbanan yang jauh lebih besar. Setelah akad dan resepsi yang melelahkan, Vina berharap setidaknya bulan madu akan menjadi ruang kecil bagi mereka berdua untuk bernapas. Ia membayangkan perjalanan sederhana keluar kota, tidur di penginapan murah, bangun pagi tanpa beban, tanpa tatapan menghakimi. Hanya ia dan Farhan, sebagai suami istri. Farhan memang mengajaknya bulan madu. Sebuah kota kecil di luar daerah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu ramai. Saat Farhan menyampaikan rencana itu, hati Vina sempat menghangat. Ia tersenyum tulus untuk pertama kalinya sejak pernikahan. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Runi mendengar rencana tersebut tanpa diundang. Wajahnya langsung berubah. Ia duduk kaku, bibirnya bergetar. "Kamu mau ninggalin aku?" Suaranya meninggi. "Setelah semua yang aku lakukan buat kamu?" Farhan terkejut. "Kak, cuma beberapa hari. Aku kan cuma..." "Kamu tahu aku nggak bisa sendiri," potong Runi. Napasnya memburu. "Kalau kamu pergi, aku bisa nekat. Jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa." Ancaman itu jatuh seperti palu. Farhan membeku. Ia mengenal kakaknya, emosional, rapuh, dan sering mengurung diri dalam ketakutan kehilangan. Vina berdiri di sisi Farhan, merasakan tubuhnya dingin. "Mas?" Vina mencoba bicara pelan, berharap suaminya memilihnya kali ini. Namun Farhan menunduk. "Vin, gimana kalau Kak Runi ikut? Cuma nemenin." Kata ikut itu menghancurkan sesuatu di dalam dada Vina. Bulan madu mereka berubah bentuk seketika. Bukan lagi tentang dua orang yang baru menikah, melainkan tiga orang dengan luka yang tak seimbang. Dengan berat hati, Vina mengangguk. Perjalanan itu terasa janggal sejak awal. Di mobil, Runi duduk di depan, bercakap akrab dengan Farhan, tertawa kecil, mengenang masa lalu. Vina duduk di belakang, memandangi jendela,
Menelan perasaan asing sebagai istri yang tak benar-benar ditempatkan di sisi suaminya. Di penginapan, Runi mengeluh kamar terlalu dingin. Farhan segera mengganti kamar. Runi mengeluh makanan tidak cocok. Farhan mencarikan yang lain. Setiap keputusan kecil selalu berputar pada satu orang. Vina belajar tersenyum dalam diam. Malam hari, Farhan lebih banyak menghabiskan waktu di luar kamar bersama Runi, memastikan kakaknya tenang. Vina duduk sendirian di ranjang, masih mengenakan baju tidur pengantin yang tak sempat dinikmati. Ia memeluk bantal, merasakan perih yang tak bisa ia jelaskan. Ia istri sah, namun tak pernah menjadi yang utama. "Mas masih sayang aku, kan?" tanyanya suatu malam, saat Farhan akhirnya masuk kamar. Farhan menghela napas, mengusap wajah. "Jangan mikir yang aneh-aneh, Vin. Kak Runi cuma butuh waktu." Vina menoleh ke langit-langit. Air matanya mengalir pelan. Ia mulai sadar, pernikahan ini tidak akan membebaskannya dari Runi. Justru sebaliknya, ia kini resmi masuk ke dalam lingkaran pengorbanan yang tak pernah ia setujui. Dan di tengah bulan madu yang seharusnya manis, Vina merasa sendirian untuk pertama kalinya sebagai seorang istri. Perasaan itu tak menguap saat mereka kembali ke rumah. Justru mengendap, meresap ke setiap sudut hari-hari Vina. Rumah yang ia bayangkan sebagai tempat pulang berubah menjadi ruang sempit penuh aturan tak tertulis. Runi menetap bersama mereka, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pengendali ritme hidup. Setiap pagi, Vina bangun lebih awal, berniat menyiapkan sarapan. Namun Runi sudah lebih dulu di dapur. Panci mendidih, nasi mengepul, meja makan tertata rapi. "Sudah aku urus," katanya singkat tanpa menoleh. Vina mundur pelan, mencoba membantu membersihkan, tetapi Runi kembali memotong. "Nanti saja. Kamu kan capek." Kata-kata itu terdengar perhatian, tapi nadanya dingin. Dan anehnya, setiap kali Farhan pulang, Runi selalu lebih dulu melaporkan hari itu. "Aku tadi beres-beres rumah." "Vina istirahat," ucapnya sambil tersenyum tipis. Farhan mengangguk, memandang Vina sekilas, lalu kembali berbincang dengan kakaknya. Hari demi hari, pola itu berulang. Runi mengambil alih semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan, hingga tak ada ruang bagi Vina untuk menunjukkan perannya. Ketika Vina mencoba menyela, Runi akan menghela napas panjang, seolah keberadaan Vina mengganggu keteraturan yang ia ciptakan. Perlahan, bisik-bisik tak terlihat mulai terbentuk. Farhan pulang dengan wajah lelah, melihat rumah rapi, lalu berkata tanpa sadar, "Enak ya kamu di rumah, Vin. Bisa santai." Kalimat sederhana itu menusuk. Vina ingin berkata bahwa ia ingin berbuat, ingin berguna, ingin menjadi istri sepenuhnya. Tapi setiap niatnya selalu dipatahkan sebelum sempat tumbuh. Ia memilih diam, berharap Farhan suatu hari melihatnya lebih jujur. Salah paham kian sering terjadi. Jika Farhan mendapati Vina duduk termenung, ia mengira Vina malas. Jika Vina terlambat menyiapkan sesuatu, Runi sudah lebih dulu melakukannya lalu mengeluh lirih. Semua terlihat seolah Vina tak pernah cukup. Puncaknya datang pada sebuah sore yang panas. Runi memanggil Vina ke ruang tamu, suaranya tenang tapi tegas. "Kamu jangan hamil dulu." Vina tertegun. "Maksud Mbak?" "Farhan belum siap," jawab Runi cepat. "Aku juga belum siap kehilangan dia. Anak itu akan bikin semuanya berubah." Kata-kata itu membuat napas Vina tercekat. Ia menatap Runi, mencoba mencari sisa empati. "Aku istrinya," ucapnya pelan. "Punya anak itu wajar." Runi mendekat, menurunkan suara. "Kalau kamu sayang Farhan, turuti saja. Jangan egois." "Egois." Kata itu menggema lama di kepala Vina. Malamnya, ia menyampaikan hal itu pada Farhan. Namun respons suaminya membuat bahunya runtuh. "Kak Runi cuma khawatir," katanya. "Kita tunggu saja." Untuk pertama kalinya, Vina merasakan garis tegas di dadanya. Ia menyadari, jika ia terus menunggu, hidupnya akan terus ditentukan orang lain. Maka diam-diam, ia mengambil keputusan kecil yang berarti besar. Ia memutuskan program hamil. Keputusan itu bukan pembangkangan, melainkan harapan. Harapan akan ruang baru, akan ikatan yang tak bisa diambil alih, akan alasan untuk berdiri lebih tegak. Setiap malam, Vina berdoa dalam sunyi, bukan hanya untuk kehadiran anak, tapi juga untuk keberanian menjadi dirinya sendiri. Namun ia tak tahu, keputusan itu kelak akan menyulut badai yang lebih kejam, memperlebar jurang salah paham, dan menguji seberapa jauh ia mampu bertahan sebelum akhirnya benar-benar runtuh. 2 garis merah itu muncul di pagi yang sunyi. Vina duduk lama di lantai kamar mandi,
menatap alat tes dengan napas bergetar. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena haru yang selama ini tertahan. Ia menutup mulutnya, menahan isak agar tak terdengar keluar. Dalam dada Vina, ada kebahagiaan yang tumbuh perlahan, hangat, jujur, dan rapuh. Saat ia memberitahu Farhan, reaksi suaminya berbanding terbalik dengan hari-hari sebelumnya. Farhan memeluknya erat, tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. "Kita bakal punya anak, Vin," katanya berulang-ulang, seolah tak percaya. Sejak hari itu, Farhan berubah. Ia lebih sering pulang cepat, membelikan Vina makanan yang ia inginkan, melarangnya kelelahan, bahkan memijat kakinya tiap malam. Perhatian itu seperti embun di tanah kering. Vina sempat berpikir, mungkin inilah titik baliknya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Runi mengetahui kehamilan itu dari Farhan, dan reaksinya meledak. Wajahnya mengeras, suaranya meninggi. "Kamu melanggar omonganku," teriaknya pada Vina. "Aku sudah bilang jangan hamil." Vina menunduk, memeluk perutnya refleks. Farhan mencoba menenangkan kakaknya, tetapi kemarahan Runi tak surut. Sejak hari itu, sikapnya berubah drastis. Ia sering mengeluh pusing, mual, lemas. Kadang ia terbaring seharian, memanggil Farhan dengan suara lirih. "Aku nggak enak badan," katanya, tepat saat Farhan sedang menemani Vina. Perhatian Farhan kembali terbelah. Ia berlari ke kamar Runi, menyiapkan obat, menyuapi, menemani. Vina memandangi punggung suaminya yang menjauh, merasakan janin di rahimnya seolah ikut merasakan ketidakpastian itu. Hari-hari di rumah semakin tegang. Runi semakin sering mengatur makanan Vina, jam istirahatnya, bahkan cara Vina tertawa. Setiap keputusan kecil selalu diperdebatkan. Vina mulai lelah. Kehamilan membuat emosinya rapuh, tubuhnya mudah lelah, dan pikirannya kacau. Suatu malam, dengan suara pelan namun tegas, Vina meminta, "Mas, kita pindah saja. Aku nggak sanggup terus begini." Farhan terdiam. "Kamu lebay, Vin." Kak Runi cuma perhatian. Kalimat itu menjatuhkan sisa kekuatan Vina. Ia mencoba menjelaskan, tentang tekanan, tentang rasa tak dianggap, tentang rumah tangga yang tak pernah menjadi miliknya sendiri. Namun Farhan menghela napas panjang, menutup pembicaraan. Nanti juga membaik. Keributan kecil menjadi rutin. Tatapan dingin, kata-kata menyudutkan, kesunyian yang panjang. Vina belajar tersenyum di depan Farhan, menangis sendirian di kamar. Ia memeluk perutnya, berbicara pada bayi yang belum lahir, memohon maaf karena belum bisa memberinya rumah yang aman. Dan di tengah kehamilan yang seharusnya penuh harap, Vina mulai merasa terasing, di rumahnya sendiri, di pernikahannya sendiri, di hidup yang tak lagi ia kendalikan. Rasa terasing itu membuat Vina berpikir lebih jauh. Ia menyadari bahwa sumber luka yang terus berdarah bukan semata kebencian, melainkan ketakutan yang belum pernah disembuhkan. Runi bukan hanya ingin menguasai Farhan, ia takut kehilangan. Dan Vina, dengan sisa empati yang masih ia miliki, mencoba mencari jalan damai. Diam-diam, Vina mulai mencarikan jodoh untuk Runi. Ia berbicara dengan beberapa kenalan, menjodohkan lewat perantara, bahkan memperkenalkan Runi pada laki-laki yang menurutnya baik dan mapan. Ada duda sopan yang bekerja sebagai pegawai bank, ada pula pengusaha kecil yang sabar dan lembut. Namun setiap pertemuan selalu berakhir sama. Runi menolak. Orangnya nggak cocok. Katanya dingin setelah satu pertemuan singkat. Atau terlalu tua. Atau terlalu cerewet. Atau terlalu pendiam. Alasan Runi tak pernah benar-benar jelas. Hingga suatu malam, saat Vina memberanikan diri bertanya langsung, Runi menatapnya lama, tatapan yang selama ini selalu tajam, kini retak oleh emosi yang tertahan. "Aku nggak butuh siapa-siapa," katanya lirih. "Aku cuma punya Farhan." Kalimat itu membuat Vina terdiam. Runi melanjutkan, suaranya bergetar, "Dia adik satu-satunya yang aku punya. Aku sudah kehilangan terlalu banyak." Malam itu, untuk pertama kalinya, Runi bercerita. Ingatan itu membawa mereka ke masa lalu, tahun-tahun ketika Farhan masih muda dan jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus, napasnya tertatih, dokter bahkan sempat menggeleng pelan. Runi bekerja siang malam, menjual perhiasan terakhirnya, meminjam uang kemana-mana, tidur di kursi rumah sakit berhari-hari tanpa pulang. Runi mengingat jelas malam kritis itu. Ia menggenggam tangan Farhan yang dingin, menangis tanpa suara. Dalam hati, ia berdoa dengan putus asa. Kalau dia selamat, aku akan menjaganya seumur hidup. Dan Farhan selamat. Sejak hari itu, janji itu terpatri dalam hidup Runi.
Ia mengatur segalanya, makan Farhan, tidur Farhan, masa depan Farhan. Ia takut melepaskan, takut kehilangan lagi. Ketika Vina datang dan mengambil peran sebagai istri, ketakutan itu berubah menjadi kemarahan yang tak terkontrol. Vina mendengarkan cerita itu dengan dada sesak. Ia memahami luka Runi, tapi juga menyadari satu hal pahit. Ia tak akan pernah menang melawan janji yang diucapkan pada kematian. Kalau kamu pergi, ujar Runi pelan, aku akan sendirian lagi. Kata-kata itu menghantui Vina sepanjang malam. Ia memeluk perutnya, merasakan bayi yang bergerak pelan, dan menyadari betapa rumit posisi dirinya. Ia bukan hanya istri yang terpinggirkan, tetapi juga pengganggu keseimbangan rapuh yang sudah lama dibangun Runi. Dan untuk pertama kalinya, Vina mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cintanya cukup kuat untuk terus hidup dalam bayang-bayang janji orang lain? Pertanyaan itu tak pernah terjawab, karena hari-hari setelahnya justru semakin menghimpit. Kehamilan Vina memasuki bulan keempat, tubuhnya semakin mudah lelah, emosinya naik turun, dan pikirannya dipenuhi kecemasan. Namun situasi di rumah tak berubah. Runi tetap mengatur. Farhan tetap membagi perhatian. Dan Vina tetap berada di posisi paling belakang. Berulang kali Vina meminta pindah rumah. Ia menyampaikannya dengan cara paling lembut, paling hati-hati. Mas, kita cari kontrakan kecil saja. Aku ingin tenang, pintanya suatu malam sambil mengelus perutnya. Farhan menghela napas. Kamu terlalu sensitif, Vin. Kak Runi gak seburuk itu. Hari lain, Vina mencoba lebih tegas. Aku gak bahagia, Mas. Aku tertekan. Farhan tertawa kecil, menganggapnya emosi ibu hamil. Kamu lebay. Jangan dibesar-besarkan. Kata lebay itu seperti vonis. Setiap kali Vina menangis, Farhan mengira itu drama. Setiap kali Vina diam, Farhan mengira ia sudah baik-baik saja. Tak ada satupun ancaman Vina yang dianggap serius. Suatu malam, dalam kelelahan yang memuncak, Vina berkata lirih, kalau Mas nggak mau dengar aku, lebih baik aku pergi saja. Atau mati sekalian. Farhan mendengus. Jangan bercanda soal mati. Namun itu bukan bercanda. Hari itu datang tanpa tanda khusus. Pagi berjalan biasa. Runi sibuk di dapur. Farhan berangkat kerja dengan pesan singkat, jangan capek, Vin. Vina duduk sendiri di kamar, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding. Wajahnya tersenyum di foto itu, senyum yang kini terasa asing. Ia menulis surat pendek dengan tangan gemetar. Tak panjang, tak dramatis. Hanya pengakuan lelah dan permintaan maaf pada bayi yang tak sempat ia lahirkan. Tali itu terikat kuat di balok kayu tua. Saat tubuhnya terangkat, air mata Vina jatuh satu-satu. Dalam detik-detik terakhir, yang terlintas bukan amarah, melainkan keinginan sederhana. Aku hanya ingin didengar. Farhan pulang sore itu dengan hati ringan. Ia memanggil Vina. Tak ada jawaban. Saat pintu kamar dibuka, dunia runtuh seketika. Tubuh Vina tergantung, wajahnya pucat, perutnya membuncit, nyawa dua manusia hilang dalam sunyi. Jeritan Farhan memecah rumah. Ia memeluk tubuh istrinya yang dingin, menangis histeris, memanggil nama Vina berkali-kali. Penyesalan datang terlambat. Kata-kata yang dulu dianggap bercanda kini menjadi gema yang menghantui seumur hidupnya. Runi berdiri kaku di ambang pintu. Kakinya lemas. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cintanya telah membunuh. Sejak hari itu, Runi jatuh sakit. Tubuhnya melemah. Pikirannya terus dihantui wajah Vina dan janji yang salah arah. Farhan hidup dengan rasa bersalah. Runi hidup dengan rasa kehilangan. Dan Vina, akhirnya bebas, meski dengan cara yang paling menyakitkan. Tamat.